Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizal memimpin doanya. Mari semuanya, sebelum kita memulai pembahasan dan presentasi pada kesempatan sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk boleh membahas sesuatu hal, berpresentasi Tuhan Yesus. Kau berkati, biarlah jalannya presentasi kami ini boleh berjalan dengan baik, berikan jaringan yang terbaik, agar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya presentasi kami boleh berjalan dengan baik. Berkati kami sebagai murid, berkati guru, dan juga berkati para dosen. Biarlah apa yang kami pelajari pada kesempatan hari ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Dah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kayaknya masuk semua ya. Iya, masuk semua. Yang tidak masuk hari ini, Nak? Masuk semua? Oke. Alhamdulillah kalau masuk semua. Yang pasti, walaupun di masa pandemi saat ini, kalian harus tetap semangat belajar ya, tetap fokus. Sekarang apalagi kalian pada saat melaksanakan ujian semester. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Oke, pada materi sebelumnya kita kan telah membahas secara singkat nih mengenai puisi. Siapa yang masih ingat puisi itu apa? Aisyah masih ingat, Bu? Aisyah? Ayo silakan Aisyah. Kalau puisi adalah salah satu karya sastra yang memiliki bahasa yang indah dan syarat makna dan bersifat imajinatif. Iya, itu yang namanya puisi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pada KD 3.17 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian indikatornya di sini mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, lalu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai ya Nak, supaya peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun puisi. Itu tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi ya. Kalau dikaitkan puisi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang bisa menyampaikan ide, gagasan maupun kritik sosial kepada seseorang ini bisa melalui sebuah puisi. Karena puisi kan disajikan dengan bahasa yang indah kan, namun sopan. Itu kalau dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita langsung saja ya, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Ibu akan menampilkan sebuah materi, silakan kalian cermati ya materi yang Ibu sampaikan. Sebentar Ibu buka dulu. Oke, apakah sudah nampak Nak? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, baik. Nah, ini pengertian puisi yang sudah kita bahas sebelumnya dan di awal tadi, bahwa puisi ini dia sebuah karya sastra yang syarat makna, bersifat imajinatif, dan tersusun dari larik dan bait. Itu untuk pengertian puisinya ya. Lalu, ini baru kita ke pembahasan pada hari ini, yaitu mengenai struktur fisik atau unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Jadi, unsur-unsur yang membangun sebuah puisi ini dia ada dua ya Nak. Yang pertama itu ada
unsur fisik atau struktur fisiknya. Lalu yang kedua itu ada unsur batin atau struktur batinnya. Nah, kalau untuk struktur fisik seperti yang tertera di layar, yang pertama itu ada tipografi, ada diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan verifikasi, yaitu di dalamnya terdapat rima. Lalu pada struktur batin, nah struktur batin ini dia hanya ada 4, yaitu tema, ada rasa, nada, dan amanat. Kalau tipografi ini dia perwajahan puisi. Lalu ada diksi, ini kembali ke unsur fisik tadi ya nak. Jadi kalau diksi ini dia pemilihan kata yang tepat, kalau imaji ini dia daya pikir yang biasa dapat terlihat baik itu dari penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Lalu ada kata konkret ini kata yang mudah dipahami, lalu ada majas figuratif atau bahasa figuratif atau yang lebih dikenal dengan majas, lalu ada verifikasi yang di dalamnya ada rima. Nah, kalau untuk unsur batin atau struktur batin puisi ini ada tema. Tema ini berarti dia ide dasarnya kan? Lalu rasa ini wujud ekspresi. Kemudian ada nada ini sikap saat membacakan sebuah puisi, lalu ada amanat. Itulah penjelasan singkat Ibu mengenai unsur-unsur pembangun puisi, nak. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Dari yang dijelaskan secara ringkas tadi. Putri Siapa? mau bertanya, Bu. Putri? Ya. Oke, silakan Putri. Jadi gini, Bu. Ya. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, tipografi itu seperti apa ya, Bu? Tipografi, baik, bagus pertanyaannya nak. Tipografi, karena di situ tadi Ibu hanya menjelaskan secara singkat saja. Yang lain, apakah ada yang ingin menjelaskan apa itu tipografi? Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menjelaskan apa itu tipografi? Ibu izin menjawab. Ya. Jadi dari yang pernah Nova baca di internet, tipografi itu adalah bentuk penyajian sebuah puisi. Bentuk penyajian sebuah puisi. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan, nak? Bu Rizal boleh tambahkan apa yang dijelaskan Nova tadi? Rizal? Boleh. Ya. Silakan, Sal. Nah, benar dengan apa yang disampaikan Nova tadi, Bu, bahwa tipografi itu adalah bentuk penyajian sebuah puisi. Nah, puisi ini disajikan seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, baik pada tepi kanan ataupun kiri. Terus dari baris puisi juga tidak selalu dimulai dengan huruf kapital atau diakhiri dengan tanda titik. Salah satu bentuk zigzag gitu contohnya, Bu. Oh, iya. Tuh, jadi dari dua temanmu tadi, Putri, sudah dijelaskan bahwa puisi ini dia tipografi ini adalah perwajahan atau bentuk dari puisi. Jadi puisi itu dia tidak mesti tepi kanan kirinya harus terisi ya. Terus tidak juga mesti diawali dengan huruf kapital maupun diakhiri dengan tanda titik. Contoh yang paling mudah diingat itu puisi tragedi Winka. Nah, tragedi Winka ini dia tipografinya bentuk zigzag. Tuh, itu salah satu contoh dari tipografi. Bagaimana Putri? Udah jelas, Bu, paham. Bagus. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan membentuk sebuah diskusi kelompok, nak. Kita gunakan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya saja karena kita terdiri dari 11 orang ya nak. Jadi ada 2 kelompok ini terdiri dari 4 orang dan 1 kelompok ada yang 3 orang. Dari kelompok itu nanti kalian akan mendiskusikan nih LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom tersebut berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Silahkan kalian temukan solusi atas permasalahan yang sudah Ibu sajikan di LKPD yang ada di Google Classroom. Ya, silakan buka Google Classroom-nya dan buka LKPD-nya. Kalian diskusikan secara kelompok ya nak.
Oke, nanti kalaupun kalian sudah menemukan hasil solusi dari permasalahannya, silakan kalian tuliskan ya pada lembar LKPD-nya. Maria sudah selesai? Sudah, kelompok kami sudah. Oke, silakan Maria sajikan hasil kerjanya dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi pada hasil identifikasi kami pada kali ini dari kelompok 2, hasil yang telah kami amati tadi berserta anggota kelompok bahwa unsur fisik itu dibagi menjadi 5. Ada diksi, imaji atau indera perasaan dan indera penglihatan. Yang ketiga, rima. Keempat, bahasa figuratif. Yang di dalam puisi itu sering ada kan yang namanya majas. Terus yang kelima ada tipografi. Ada unsur fisik, berarti ada juga unsur batin. Di unsur batin itu juga terdapat tema. Tema itu tema yang digunakan oleh penyair, yaitu tentang misalnya percintaan. 2, rasa. Rasanya misalnya tadi kan kecemasan. 3, terus kita memaparkan puisi tadi, nada apa yang digunakan? Tadi itu nada yang digunakan adalah nada tegas. Terus amanat. Setelah diidentifikasi kita mendapatkan hasil analisis melalui unsur-unsur pembangunan pada puisi penerimaan. Jadi hasil analisis tadi untuk unsur fisik kita dapat bahwa diksinya dalam puisi penerimaan, penyair menggunakan beberapa pilihan kata yang digunakan dalam puisinya. Maksudnya, dalam kata-kata tersebut mudah dipahami dan menggunakan makna denotatif. Makna denotatif itu makna yang sebenar-benarnya, yaitu pada kata, kalau kau mau kuterima kembali dengan sepenuh hati, atau aku masih tetap sendiri. Terus ada unsur fisik yang kedua, imaji. Itu indera penglihatan. Ya, itu indera penglihatan kan kita, imaji ini kan dibedakan menjadi 2. Ada indera penglihatan dan indera perasa. Indera penglihatannya yaitu terdapat pada bait pertama tadi, kalau kau mau kuterima kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Dari puisi itu dijelaskan bahwa kita belum ada yang menemani, seperti kekasihnya yang menemani dahulu. Terus indera perasa. Nah, di indera perasa ini yaitu terdapat pada kalimat ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Baik. Jadi puisi ini dia merupakan salah satu karya sastra yang bersifat imajinatif, syarat makna ya. Lalu di dalam sebuah puisi ini juga ada unsur-unsur yang membangun. Tadi ada 2 sudah dijelaskan bahwa ada unsur fisik dan unsur batin. Itu unsur-unsur yang membangun di dalam sebuah puisi. Nah, sudah paham? Ada yang ditanyakan, Bu. Kami udah paham. Alhamdulillah Sudah, Bu. kalau sudah paham. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai menulis puisi ya untuk di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi dari sekarang silakan kalian baca-baca menulis puisi, cara-cara menulis puisi yang baik dan benar. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Rizal pimpin doa. Silakan Rizal pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baiklah, Ibu akhiri materi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nak, silakan keluar satu persatu ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan Oke, Bu. selanjutnya. Sama-sama, terima kasih Selamat kembali. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Ingat. Siap, Oke, Bu oke. juga, Bu. Iya. Terima kasih.